Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Pastinya sehat dong. Jadi, video ini dibuat sebagai tugas onlineku dari mata kuliah farmakologi. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang chemoprevention agent anti-angiogenesis. Pada slide pertama yaitu pengertian chemoprevention. Chemoprevention adalah penggunaan obat secara teratur untuk mencegah atau menunda perkembangan kanker. Karena strategi kemoprevensi memerlukan penggunaan agen secara teratur selama bertahun-tahun oleh orang-orang yang bebas penyakit dan mungkin tidak pernah mengembangkan kanker. Agen kemopreventif perlu dengan mudah diberikan dengan jadwal dosis yang nyaman, murah, dan dengan sedikit efek samping. Kanker dimulai sel-sel sehat berubah dan tubuh tak terkendali. Ini membentuk massa yang disebut dengan tumor. Proses sel sehat menjadi kanker biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun dan banyak faktor genetik, pola makan, dan gaya hidup seperti merokok dan mempengaruhi proses ini. Chemopreventif dapat digunakan dalam 3 cara, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier. Pencegahan primer menggunakan obat, vitamin, atau suplemen untuk mencegah kanker pada orang sehat. Sedangkan pencegahan sekunder menggunakan obat, vitamin, atau suplemen untuk mencegah daerah prakanker menjadi kanker. Pencegahan tersier menggunakan obat, vitamin, atau suplemen pada seorang yang sudah menderita kanker lain. Membuat agen kemopreventif yang baik yaitu tidak menimbulkan efek samping yang mempengaruhi kualitas hidup, murah dan mudah didapat, aman untuk orang yang meminumnya, pandai mencegah kanker. Pada slide selanjutnya yaitu pengertian angiogenesis. Angiogenesis adalah proses normal dan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan, serta dalam penyembuhan luka dan dalam pembentukan jaringan granulasi. Namun, ini juga merupakan langkah fundamental dalam transisi tumor jinak menjadi ganas. Peranan penting dari angiogenesis pada pertumbuhan tumor pertama kali ditemukan pada tahun 1971 oleh Muda Fulcoman yang menggambarkan tumor sebagai panas dan berdarah. Pada slide selanjutnya yaitu pengertian angiogenesis. Angiogenesis adalah proses normal dan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan, serta dalam penyembuhan luka dan dalam pembentukan jaringan granulasi. Namun, ini juga merupakan langkah fundamental dan transisi tumor jinak menjadi ganas. Peranan penting dari angiogenesis pada tumbuhan tumor pertama kali ini ditemukan pada tahun 1971 oleh Muda Fulcoman yang menggambarkan tumor sebagai panas dan berdarah. Agen kemopreventif awalnya ditunjukkan untuk perkembangan tumor di awal karsiogenesis sebelum terjadi invasi dan metafisis. Namun, dalam perkembangan, agen kemoprevensi dapat digunakan sebagai agen komplementer untuk meningkatkan efikasi agen kemoterapi. Sementara itu, terkait kemoterapi, ia mencontohkan penggunaan doxorubicin atau agen kemoterapi yang umum digunakan dalam pengobatan kanker payudara. Ternyata, berdasarkan penelitiannya, menunjukkan hasil efektivitas yang rendah serta menimbulkan toksisitas pada jaringan normal. Pendekatan kokemoterapi ini dapat meninggalkan kemajuan obat kemoterapi serta memungkinkan penggunaan dosis yang lebih rendah dari agen kemoterapi sehingga akan menurunkan toksisitas pada jaringan normal. Berdasarkan cara bentuknya, angiogenesis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu angiogenesis tunas, angiogenesis belahan. Angiogenesis tunas merupakan pembentukan pembuluh darah baru melalui pembentukan tunas dari pembuluh darah yang telah ada, seperti batang tumbuhan yang mengeluarkan tunas sampingnya. Angiogenesis belah merupakan pembentukan pembuluh darah baru melalui pembelahan pembuluh darah yang telah ada. Pada slide selanjutnya yaitu langkah-langkah angiogenesis.
Yang pertama yaitu angiogenesis pada pembuluh darah yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua yaitu angiogenesis dari sel prekursor endotel. Peran angiogenesis: 1. Membentuk pembuluh darah baru penyembuhan di lokasi cedera. Yang kedua, mengembangkan sirkulasi kolateral selama iskemia. Yang ketiga, memungkinkan tumor tubuh. Yang keempat, pertumbuhan pembuluh patologis dapat menyebabkan penyakit. Pada slide terakhir yaitu angiogenesis pada pembuluh darah yang sudah ada sebelumnya, yaitu vasodilasi dan peningkatan permeabilitas, pemisahan pericytes, degradasi membran dasar dengan metrik, metaloproteinases, pemindahan sel endotel, proliferasi sel endotel di belakang sel ujung, renovasi menjadi tabung kapiler, perekrutan sel periodotelial, penindasan proliferasi ujung migrasi sel endotel, dan pengendapan membran basemet. Terima kasih yang sudah menonton videoku. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi jangan lupa ya, like, comment, share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.